Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Eh, Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Miranti Asita Putri dengan NIM 26050123100002 dari kelas Oceanografi A angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara menghitung data-data pada tabel gelombang Fourier untuk modul pertama dari praktikum gelombang laut. Nah, jadi di sini ada data tabel Excel yang telah saya unduh sebelumnya dari link yang telah diberikan oleh beberapa asisten. Nah, jadi hari ini di video ini itu saya ingin mengisi tabel-tabel ini lalu menghitung eh, unsur-unsur yang harus dihitung agar dapat melakukan perhitungan pada laporan nanti. Nah, di sini kita pertama-tama itu ketik dulu NIM. Pertama-tama ini di enable editing dulu ya. Kalau sudah, ini diketik dulu NIM-nya. Kan NIM saya tadi 26050123100002. Nah, kalau sudah diketik NIM kita, boleh langsung di enter saja. Nah, ini karena bentuknya masih seperti ini, tabelnya boleh diperbesar saja. Jadi, dia bisa terlihat seluruh angkanya. Sebentar, ini sepertinya salah. Kita ulangin. Sebentar ya, kita insert dulu. Mungkin fontnya dikecilin aja kali ya. Masih nggak mau. Hmm. Nah, sudah. Ternyata, mohon maaf sebelumnya tadi yang di bagian NIM itu kita ganti dulu formatnya di atas ini di bagian column number itu formatnya dari general kita ganti menjadi number agar dapat muncul NIM-nya secara keseluruhan. Baru untuk koma di belakangnya itu dihilangkannya dengan menggunakan tools ini aja, tools decrease decimal untuk show fewer decimal places. Jadi ini tuh bakal bikin nol-nolnya di belakang hilang. Jadi yang ditunjukkan hanya NIM-nya saja tanpa ada koma, nol atau bagaimana. Oke, kalau sudah selanjutnya kita ambil
8 angka di belakang NIM. Dimulai dari angka yang paling belakang dari NIM kita. Berarti kalau ini yang diambil itu 2, 0, 0, 0, 2, 1, 3, 2. Nah, ini jadi 2, 3, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 2. Itu 8 angka dari belakang NIM. Itu langsung kita copy aja tadi, terus kita paste. Nah, kalau sudah, em, kita lanjut untuk mengambil 4 angka di belakang yang 8 angka yang tadi telah diambil. Jadi, em, ini 4 angka kan berarti 0002. Ini boleh di copy lalu di paste kayak tadi atau boleh diketik manual juga seperti ini 0002 lalu enter aja. Oh, sebelumnya untuk memunculkan 00-nya itu kita menggunakan tanda petik di atas. Seperti yang dilihat, lalu insert 0002. Ini disesuaikan aja. eh, jadi kita menggunakan align right, jadi dia rapi patternnya. Lalu yang 8 angka dari belakang link kita tadi itu kita boleh hapus saja 4 angka di belakangnya ini, yang paling belakang berarti 0002 itu dihapus aja, jadi akan tersisa 2312. Nah, lalu di enter. Kalau udah, kita di kolom K itu kita masukkan, kita ambil satu angka dari 2312 ini, kita ambil satu angka yang paling belakang. Berarti kalau 2312 kita akan ngambil 2. Lalu enter saja. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan eh, ke bawah yang di sini, kolom yang ini. Lalu kita mengambil 2 angka dari 0002 ini. Kita mengambil 2 angka yang paling belakangnya. Berarti kalau dari 0002 kita ambil 02 saja. Paling depannya juga diberikan tanda petik atas satu aja agar dia bisa muncul nilainya. Nah, ini juga dirapiin aja pakai one right. Kalau sudah, kita gabungkan 2 angka ini. Gimana caranya? Jadi, kita ketik 0,0, lalu angkanya itu diambil dari 3 angka ini, berarti 0,02, 02. Baru kalau sudah diketik, boleh langsung diantar aja. Nah, kalau kita sudah mendapatkan data ini dari NIM masing-masing, selanjutnya kita bisa langsung menghitung data utamanya. Jadi di data utama ini sendiri ada beberapa parameter, yaitu pertama ada tinggi awal gelombang, lalu ada periode gelombang, lalu ada kedalaman perairan, lalu ada percepatan gravitasi, lalu ada massa jenis air, dan yang terakhir ada posisi partikel. Nah, cara hitungnya gimana?
Jadi untuk yang em, data satu ditambah nomor induk mahasiswa itu di tinggi awal gelombangnya kita insert rumus aja. Caranya gimana? Caranya setelah kita klik kolom yang ini, kita sama dengan lalu kita ke C3. C3 itu berarti nilai datanya dari periode gelombang. Nah, itu diklik. Oh, mohon maaf, maksudnya C3 itu nilai data dari tinggi awal gelombang. Nah, kalau sudah diklik, ini kan ada muncul C3. Nah, itu boleh langsung kita tambah dengan L5. L5 itu yang mana? Oh, mohon maaf sebelumnya yang ini alangkah lebih baiknya kalau dipindah saja kolomnya agar dapat memudahkan proses tutorial ini. Jadi ini boleh dihapus dulu rumusnya. Kita balik dulu ke kolom ini tadi. Ini boleh kita blok aja, terus copy, baru kita insert di kolom yang L. Jadi L2. Kita paste menggunakan paste values. Nah, ini dirapin aja juga. Terus ini boleh dihapus aja. Ini juga M-nya, ini Kak, dipindah ke M. Sini 2, karena satu angka terakhir dari 2312 dan di sini 02. Karena dua angka terakhir dari 0002. Jangan lupa untuk menggunakan tanda petik, satu tanda petik di atas agar nomornya bisa terlihat pada tabel. Yang dika boleh dihapus aja. Nah, kalau sudah, ini sudah benar letak posisinya. Jadi kita balik lagi ke data utama. Kita akan menghitung data 1 ditambah NIM. Jadi balik tadi ke rumusnya sama dengan C3, yaitu nilai tinggi awal gelombang ditambah dengan L5, yaitu hasil koma dari NIM kita tadi. Nah, kalau sudah, ini L5-nya kita kunci dulu agar kita datanya tuh nggak bakal berubah saat kita drag ke bawah. Cara kuncinya bisa manual diketik, shift, dolarnya di antara L dan 5, dan dolarnya juga sebelum L. Tapi kalau mau cara yang lebih cepat, bisa kita gunakan Fn di keyboard, baru F4 di keyboard. Nah, jadi, ini bakal otomatis mengunci yang L5-nya. Nah, kalau misalnya sudah, ini diantar aja. Lalu, data satu tambah NIM-nya kita drag aja. Drag itu juga kita bisa manual inert seperti ini. Tapi kalau mau cara cepatnya, kita bisa klik 2 kali aja di kotak kecil pojok kanan bawah ini. Oh, mungkin digunakan untuk yang nanti aja. Jadi ini kita drag manual. Nah, kalau sudah, kita masukkan di bagian ini, 4 kolom ini, kita masukkan aja data yang di sebelahnya.
Jadi ini dari E6 sampai E9 itu di copy aja fotonya, terus kita paste. Kalau udah, untuk yang nilai Z-nya sendiri dengan di posisi partikel ini, eh, itu rumusnya kita ketik di kolom ini sama dengan C10. C10 itu adalah T ya. Oh, mohon maaf, C10 itu ternyata Z yang ini 4 ini, itu ditambahkan dengan L5 gitu. Kalau sudah, kita boleh, enggak, kita harus mengunci L5-nya lagi juga. Jadi, pada keyboard, kita pilih Fn, F4. Jadi, L5-nya kekunci, lalu setelah itu kita bisa langsung enter aja. Nah, jadi akan didapatkan pada tinggi awal gelombangnya dan hasil penyerahan data 1 dan NIM itu 0,8212, periode gelombangnya 6,4992, kedalaman perairannya 7,0202, dan posisi partikelnya min 3,9798. Lalu, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, tapi untuk data 2 dan data 3. Caranya gimana? Nah, ini kita boleh langsung klik sama dengan, lalu klik yang data 2, berarti yang E3 ini ditambah dengan yang NIM tadi. Ditambah dengan L5 lagi. Lalu L5-nya kita kunci dengan cara Fn F4 pada keyboard. Lalu boleh di enter aja, dan untuk data-data di bawahnya bisa di drag aja. Kalau sudah, ini kita bisa copy aja lagi untuk data 2. Lalu kita paste di F6 sampai F9. Untuk posisi partikelnya sendiri, data 2 menggunakan rumusnya masih di dengan E10, yang jadi data 2-nya itu E10. Baru kita tambah dengan L5 lagi. L5 itu yang NIM tadi. Baru L5-nya dikunci dengan cara pada keyboard kita pilih Fn F4. Udah di enter. Lalu kita drag. Jadi ini data 2 plus NIM sudah kita isi. Selanjutnya kita akan mengolah data 3 plus NIM. Caranya juga sama, kurang lebih. Ini kita klik sama dengan, lalu kita klik nilai yang data 3-nya, yaitu G3. Terus ditambah dengan
L5 itu nih L5-nya di lock dengan Fn F4. Kalau sudah di enter aja. Lalu ini di drag lagi. Nah, untuk kolom yang H6 sampai H9 itu juga kita bisa dari copy di yang G ini, G6 sampai 9, lalu kita paste ke H6 sampai 9. Untuk yang ini di bawahnya, itu rumusnya juga mirip-mirip tadi, yang beda hanya angka yang digunakan. Jadi sama dengan G10 ditambah NIM yang tadi, yaitu L5. L5-nya kita lock dengan cara keyboard Fn tambah F4. Nah, kalau sudah di enter saja. Lalu ini di drag ke bawah. Kalau sudah, kita berarti sudah mendapatkan parameter untuk data 2 pusnim dan data 3 pusnim, yaitu tinggi awal gelombang di data 2 pusnim itu 0,8212, periode gelombangnya 6,4992, kedamparannya 35,0202, posisi partikelnya juga ini ada 3, ada min 15,9798, ada min 3,9798 dan min 31,9798. Pada data 3 plus NIM, kita mendapatkan tinggi awal gelombangnya 0,8212, periode gelombangnya 6,4992, ke dalam perairannya 70,0202. Baru posisi partikelnya min 15,9798 dan min 3,9798, lalu min 31,9798 dengan semua datanya ini dari data 1, data 2, dan data 3. Kedalaman perairan, percepatan gravitasi, massa jenis air, percepatan gravitasi, massa jenis air, X dan T-nya itu sama semua, yaitu percepatan gravitasinya 9,8, massa jenis airnya 1025, X-nya 0,5 dan T-nya 0,5 untuk di setiap data. Nah, kalau kita sudah melengkapi data utama, selanjutnya kita akan melengkapi, sebelumnya kita masukkan dulu data 1 ditambah NIM-nya ini pada kolom yang berada di sini, mulai dari G ini, G14, G15. Nah, ini bisa dilihat. Jadi caranya bagaimana? Kita bisa input manual aja satu-satu atau kita connect. Tapi untuk cara cepatnya, pertama-tama pada data 1 plus ini kita drag dari tinggi awal gelombang sampai massa jenis air. Lalu kita copy. Lalu pada H16 kita paste, tapi paste-nya menggunakan paste values. Jadi datanya akan tersalin di sini juga. Nah, untuk yang Z kita connect aja dengan yang ini, dengan tabel yang di atas. Caranya bagaimana? Caranya kita sama dengan, lalu ini yang nilai Z-nya
itu yaitu D10, kita klik aja, baru kita enter. Jadi kita udah mengkonek data Z yang di atas ini dengan tabel yang di bawah. Lalu kalau sudah kita pindahkan datanya, selanjutnya kita akan menghitung parameter kedalaman perairan pada perairan 7 meter ya. Jadi caranya gimana? Untuk yang kecepatan gelombang itu sendiri, itu menggunakan rumus sama dengan, ini diperhatikan ya soalnya rumus Excel ini agak panjang-panjang. Di lanjut sama dengan buka kurung H19 berarti gravitasi ditambah dengan dikali dengan H17 itu periode. Lalu tutup kurung dibagi dengan buka kurung 2 dikali pi nih, buka kurung, tutup kurung lagi, lalu tutup kurung lagi. Nah, kalau udah dipastiin rumusnya benar, lalu kita enter aja. Nah, jadi kita untuk kecepatan gelombangnya itu mendapatkan 10,1369 meter per second. Sebelumnya mohon maaf saya lupa untuk menampilkan rumus yang sebenarnya. Jadi ini bisa dilihat rumus perhitungannya itu untuk kecepatan gelombang sendiri menggunakan gravitasi dikali periode dibagi 2 dikali pi. Jadi kalau dalam bentuk Excel-nya itu nanti jadi seperti yang tadi ini bisa dilihat. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang. Caranya gimana? Itu kita lihat lagi rumusnya. Panjang gelombang itu C0 dikali T. Caranya bagaimana di dalam Excel? Kalau di dalam Excel itu bisa ya, sama dengan lalu kita insert C16 berarti kecepatan gelombangnya dikali dengan H17. 17 itu adalah mohon maaf, dikali C16 dikali dengan H17. Nah, berarti itu merupakan T. Kalau udah kita enter, jadi dapat panjang gelombangnya yaitu 65,8819 meter. Lalu untuk klasifikasi perairan untuk D per L0 itu kita menggunakan rumus ya. Nah, rumusnya itu untuk rumusnya itu merupakan ya ini tinggal dibagi aja berarti D per L0 bersama dengan D-nya kan kita ketahui ini 7,0202 yaitu H18 boleh langsung dipencet aja baru kita bagi dengan L0-nya ini
yaitu 65,8819 meter. Kita klik, lalu kalau sudah ada rumusnya ini, kita boleh langsung enter. Jadi dapat D per L0 ya, 0,1066. Lalu untuk D per L, kita insert rumusnya sama dengan D-nya ini, kita klik H18 dibagi L. L tadi diketahui adalah mohon maaf sebelumnya ini kita harus mencari dulu nilainya. Kita harus mencari nilai interpolasinya terlebih dahulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi cara mencari interpolasinya bagaimana? Nah, kita pertama-tama siapkan dulu buku teknik pantai. Jadi buku teknik pantai itu yang ini. Nah, ini pada teknik pantai kita cari tabel yang berada di akhir-akhir halaman. Ya, tabel yang ini. Bentar. Jadi bagian lampiran. Di lampiran satu yang tabelnya ini, fungsi-fungsi ini. Kita cari angkanya itu sesuai dengan D per L0 yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi kan ini dapatnya 0,1066. Nah, itu kita insert dulu ke G29. Kita connect ya, kita connect caranya sama dengan lalu klik C18 baru enter. Kalau sudah di connect, ini kita cari interpolasinya dengan cara kita lihat ini kan angkanya 0,1066. Kita cari di buku pantai untuk D per D0-nya itu yang mana sih yang bisa kita gunakan sebagai batas. Karena tadi kan 0,1066 berarti kita cari yang nah ini 0,1 mohon maaf belum salah bukan yang ini tapi kita scroll lagi lebih bawah. Nah ini kan ketemu nih 0,1160 oh 0, maaf maksudnya 0,1060 dan 0,1070. Nah, jadi kan data yang tadi diperoleh itu adalah 0,1066. Berarti itu kan berada di antara 0,1060 dan 0,1070. Jadi, untuk batasnya itu kita menggunakan yang dua ini. Jadi boleh langsung diketik aja di Excel-nya. Untuk yang ini, yang di G28 itu batasnya itu kita ketik 0,1060. Terus untuk batas yang di sininya itu kita menggunakan 0,1070. Lalu di enter. Nah, kalau sudah kita bisa mengetahui D per L-nya. Caranya gimana? Jadi caranya kita lihat D per L untuk yang 0,1060 dan D per L untuk 0,170 dulu. Kita lihatnya itu bisa menggunakan buku teknik pantai tadi, itu di sebelah 0,1060 itu ada angka D per L-nya. Jadi bisa langsung di-insert 0,14618. Kita klik untuk yang 0,1060 itu 0,14
6, 18. Lalu di enter. Nah, baru untuk yang 0,1070 itu adalah ini 0,14704. Jadi 0,14704. Nanti enter aja. Nah, untuk gimana cara nyari D per L-nya dari 0,1066 itu kita menggunakan rumus ini rumusnya kayak gini. Jadi sama dengan lalu kita gunakan H28. Berarti H28 itu adalah D per L-nya yang ini di atas. Lalu kita tambahkan dengan ini buka kurung 2 kali dengan G29. G29 itu yang ini. Lalu kita kurangkan dengan G28. Lalu kita tutup kurung 2 kali. Yang kita bagi dengan buka kurung G30. Kita ketik aja ya 30 dikurang G8. Lalu tutup kurung lagi dan kita kalikan dengan H30 dikurang H28. Nah, kalau udah kita tutup kurung sekali lalu bisa kita enter aja. Setelah kita pastikan rumusnya benar. Di enter aja. Nah, sebentar. Oh, mohon maaf ini pencet. Jadi harusnya H28 ya, bukan H280. Kalau sudah diperbaiki kesalahannya, boleh di-enter. Nah, jadi kita udah mendapatkan D per L dari yang 0,1066. Cara ngeceknya itu benar atau tidak bisa dilihat dari apakah D per L-nya ini hasil yang dapatkan tadi itu berada di antara 0,14618 dan 0,14707 gitu. Kalau berada di antaranya berarti benar. Nah, karena ini nilainya berada di antara dua angka ini berarti dapat disimpulkan bahwa D per L-nya adalah benar yaitu 0,14668. Tuh. Lalu untuk mengetahui D per L ini tadi itu kita maaf bukan mengetahui tapi untuk mengisi tabel yang di kiri ini bisa di-connect aja dengan cara klik C19 lalu rumusnya itu sama dengan kita klik yang H29 lalu langsung enter. Nah, ini keterangan ada yaitu menengah. Jadi yang benar ya yang menengah. Nah, kalau sudah kita bisa lanjut ke menghitung L. Cara menghitung L bagaimana? Mudah aja di kolom ini kita sama dengan H18. H18. Nah, berarti D-nya ya. Nah, itu dibagi dengan C19. Yaitu D per L tadi. Ini rumusnya sebenarnya bisa dilihat dari sini itu untuk diketahui bahwa panjang gelombang itu sama dengan D per L. Kalau udah kita enter, lalu kita dapatkan panjang gelombangnya itu 47,8619 meter. Kalau sudah, sebentar.
Oke, bisa kita lanjutkan untuk mencari C-nya ini. Kita bisa menggunakan ini rumusnya. eh Kecepatan rambut gelombang itu rumusnya G kali T per 2pi tanpa 2pi D per L. Jadi, eh oke, jadi kita bisa langsung insert aja ya rumusnya. Sama dengan buka kurung 2 kali. Lalu kita klik H19, yaitu mohon maaf, 19 itu yang gravitasi, baru kita kali dengan H17, yaitu periode dibagi, ini tutup kurung dulu, lalu kita bagi dengan buka kurung 2 dikali pi, dan buka kurung, tutup kurung lagi, lalu tutup kurung lagi 2 kali. Nah, kalau sudah, ini kita kalikan dengan tan H, buka kurung lagi, 2 dikali pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H18, maaf, H18 dibagi dengan C20. Nah, lalu tutup kurung 2 kali. Oke, kita pastikan rumus ini sudah benar agar tidak ada kesalahan. Oke, kalau sudah di enter aja. Nah, jadi kita mendapatkan C-nya ini 7,3660. Oke. Kalau sudah, kita kita geser dulu, kita ganti tabel ke tabel yang ini yang dari simbol data satu ini, data tambahan dan nilai. Kita mau menghitung K1-nya dulu ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya itu kita insert rumusnya, sama dengan 2 dikali dengan buka kurung J16. J16 itu yang mana? J16 itu yang ini Pi1 dibagi dengan C20. C20 sepanjang lama. Lalu tutup kurung dan kita enter aja. Jadi dapat 0,1312. Lalu untuk K2-nya sendiri itu dapat diketahui dengan ini sama dengan 2 dikali dengan C17 lagi. Ini J17 dibagi dengan C20 lagi. Jadi
Lalu kita tutup kurung, lalu di enter. Jadi kita mendapatkan nilainya 7,5216. Nah, kalau sudah, kita mau menghitung yang ini. Ini sigma, menghitung sigmanya itu dengan cara sama dengan 2 dikalikan dengan C16 dibagi 1 dibagi 17. 17 itu berarti X. Baru tutup kurung. Kita enter. Jadi dapat nilainya 0,9663. Lalu sigma 2-nya, caranya itu kita menggunakan sama dengan 2 dikali dalam kurung, maksudnya buka kurung, C17 dibagi H17. Lalu tutup kurung dan kita enter. Jadi dapat nilainya 55,3914. Oke, lanjut. Untuk yang KX dikurang sigma T, itu rumusnya sama dengan buka kurung C19 J19 dikali dengan H21 21 dikali dengan C20 tutup kurung dikurang buka pencet ini di buka kurung G21 salah maaf G21 G21 dikali dengan H22 dalam kurung mohon maaf belum selesai dikali lagi tadi yang dalam kurung dihapus lalu kita dikali H17. Kalau sudah kita tutup kurung baru kita pastikan rumusnya benar. Kalau sudah pasti kita enter aja. Jadi dapat 0. Kalau sudah, kita bisa kembali ke tabelan kiri ini untuk menghitung CG-nya. Jadi rumusnya itu adalah setengah kali C di dalam kurung 1 tambah 2 dalam kurung 2pi per L dibagi sin H 2 dalam kurung 2pi L kali D. Ya. Kalau udah, kita balik. Nah, kita gimana masuk rumusnya di Excel? Itu kayak gini, atau diperhatikan CG-nya itu ini agak panjang ya teman-teman rumusnya. Jadi mohon disimak sama dengan buka kurung 2 kali 0,5 dikali buka kurung 1 ditambah buka kurung 2 kali
2 dikali C18 dikali lagi H18 baru tutup kurung dibagi buka kurung sin H buka kurung 2 dikali C18 dikali H18 ditutup kurung 3 kali lalu dikali C21 terakhir ditutup kurung kali. Lalu diperiksa dulu rumusnya agar tidak ada kesalahan, karena kalau ada kesalahan nanti bakal menyusahkan diri kita untuk menghitung, untuk mencari kesalahannya juga. Nah, seperti ini harusnya, mohon maaf, ini tanda tutup kurungnya ada 5 ya harusnya, tapi ini baru 3, jadi kita tambah 2 lagi. Nah, kalau sudah, oke. Kita cek dulu ya. Jangan terburu-buru kalau memang misalnya masih bisa dicek. Oke, kalau sudah benar, kita enter aja. Jadi ini akan mendapatkan nilai sebesar 5,8887 meter per second. Lalu, untuk nilai H, bagaimana cara mendapatkan nilai H? Untuk nilai H sendiri, menggunakan rumus H per H0 dikali H0. Kita sebelum itu berarti harus mencari H per H0-nya terlebih dahulu. Jadi kita balik ke tabel interpolasi. Nah, untuk yang H per H0 itu kita kan menggunakan buku SPM. Nah, jadi buku yang ini itu kita sama kayak teknik pantai tadi, kita cari tabelnya di halaman-halaman yang paling belakang. Sebentar. Dari ini. Kan tabel. Ternyata di sini ya. Kita cari tabelnya. Ini menggunakan tabel yang ini lagi untuk nilai yang kita ketahui tadi interpolasinya kan 0,1060 dan 0,1070. Berarti di buku SPM kita menggunakan nilai tersebut lagi untuk menentukan H per H0-nya. Sebenarnya mohon maaf ini ada ngelek. Nah, sudah. Ini sudah ketemu. Jadi ini bisa dilihat di tabelnya itu ada D per L, D per L0, dan nah ini kita memakai yang ini H per H0. Jadi ini bisa dilihat aja untuk H per H0 dari 0,1060 itu adalah 0,9891. Jadi ini kita boleh nah,
Mohon maaf sebentar teman-teman, saya mau mengetik datanya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah ini, oke, maaf tadi saya sedang mengecek datanya dan ternyata benar. Jadi ini bisa dilihat per H0-nya itu kita buka lagi ya buku STM-nya tadi. Nah, untuk 0,1060 itu STM-nya menggunakan ini ya. Ya, ini menggunakan 0,19 mohon maaf 0,9891. Jadi bisa langsung di insert di Excel-nya. Ini 0,9891. Lalu enter. Nah, lalu ini untuk yang 0,1070 ini kita menggunakan 0,9865. 0,9865. 0,9865. Kita cek dulu. Wah, benar. Saya tulisannya agak kecil ya. Oke, 9891. Oke. Kalau sudah, kita bisa mencari untuk H per H0-nya dari yang data 0,1066. Jadi ini caranya bagaimana? Jadi rumusnya itu sama dengan I28 ditambah dengan eh, buka kurung 2 kali H29 dikurang H28 tutup kurung 2 kali dibagi H30 dikurang H28 tutup kurung dikali I31 30 malah I30 dikurang I28 baru tutup kurung sekali lalu dicek dulu rumusnya apakah benar. Oke, karena kalau sudah dirasa benar langsung enter aja lalu nah kita mendapatkan H per H0 untuk interpolasi yang 0,1066. Ya, lalu setelah didapatkan ini, kita bisa menghitung H pada tabel yang sebelah kiri ini. Jadi, rumus H itu sendiri merupakan ini tadi sudah dibacakan. Jadi, kita bisa langsung aja gimana rumusnya di Excel. Rumusnya itu sama dengan H16. H16 itu hmm, ini nah, dibagi dengan I29.
Nah, dengan I29, lalu kita enter aja. Nah, jadi didapatkan 0,8315 meter. Lalu, untuk yang E, itu rumusnya bagaimana? Itu energi gelombang ya. Rumus energi gelombang itu adalah nih 1/8 rho kali G kali H kuadrat. Oke. Gimana rumusnya di Excel? Itu kita bisa sama dengan 1 dibagi 8 dikali dalam kurung H20 dikali H19 dikali lagi C20 dikali dalam kurung, buka kurung ya maksudnya, C23 di C23-nya dipangkatkan 2, lalu tutup kurung dibagi 1000. Baru tutup kurung. Enter. Dan kita akan mendapatkan energi gelombang sebesar 41,5471. Selanjutnya ada daya gelombang. Itu cara mengukurnya adalah dengan menggunakan, ini simpel aja, ini lewat C22 dibagi dengan C24. Nah, lalu di enter dan kita dapatkan nilainya 244,658. Lalu untuk elevasi gelombangnya kita ini rumusnya panjang ya teman-teman, jadi aku minta tolong untuk perhatikan lagi dan kita pelan-pelan aja biar tidak terjadi kesalahan dalam input rumus. Jadi rumusnya itu sama dengan C23 dibagi 2 dikali cos dalam kurung radians buka kurung lagi 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H21 dibagi C20 tutup kurung dikurang buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H22 tutup kurung bagi H17. Baru tutup kurung 3 kali. Sudah dicek dulu agar bisa menghindari kesalahan. Kalau sudah dirasa benar, di enter aja. Jadi ini kita mendapatkan
elevasi gelombangnya itu sebesar 0,4157. Sebentar, minum dulu. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatan horizontalnya. Jadi, rumusnya bagaimana? Oke, siap-siap. Rumusnya itu, oh, kita tunjukkan dulu rumus kecepatan horizontal. Nah, ini. Dan rumus elevasi gelombang juga tadi ini ya, bisa dilihat. Nah, untuk kecepatan horizontal ini, oke, karena lagi azan, mohon maaf sebelumnya saya em, izin untuk berhenti sejenak hingga azan selesai. Kalau aku break dulu ya, break aja.
Baik, em, kita akan melanjutkan eh, untuk tugas gelombang ini. Tadi kita sampai di kecepatan horizontal. Nah, untuk rumus Excel dari kecepatan horizontal itu sama dengan em, buka kurung, lalu kita input C23, yaitu tinggi gelombang. Eh, mohon maaf, salah pencet C23. Lalu dikali pi, buka kurung, tutup kurung, dibagi H17, lalu em, tutup kurung, dikali buka kurung, cos H, buka kurung 2 kali, 2 kali pi, buka kurung, tutup kurung, dibagi dengan C20, lalu ditutup kurung, dikali buka kurung H23 ditambah H18, tutup kurung 3 kali, lalu dibagi buka kurung sin H, buka kurung 2 kali, 2 dikali pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H18, ditutup kurung, lalu dibagi C20, tutup kurung 2 kali, dikali sin, dan buka kurung radians, buka kurung lagi, 2 dikali pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H21, dibagi C20, tutup kurung, dikurang, buka kurung, 2 dikali pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H22, tutup kurung, dikali H17, baru tutup kurung 2 kali. Terus ini ini diperiksa terlebih dahulu, takutnya ada kesalahan pada rumus. Kalau sudah dirasa benar, enter saja. Nah, jadi kita sudah mendapatkan kecepatan. Oh, sebentar. Oh, mohon maaf sebelumnya. em, Rumus yang saya barusan insert itu sebenarnya merupakan rumus dari kecepatan vertikal. Jadi untuk kecepatan horizontal itu
menggunakan rumus yang lain. Sebenarnya untuk ini merupakan rumus dari percepatan vertikal. Mohon maaf, teman-teman kakak-kakak semuanya. Ini nih boleh dihapus aja. Kita ulangin untuk kecepatan horizontal itu rumusnya merupakan, oke kita ulang ya. Eh, rumusnya itu merupakan C buka kurung, eh maaf, kita hapus dulu, sama dengan dalam kurung, buka kurung maksudnya C 23 kali Pi, buka kurung tutup kurung, dibagi H 17 tutup kurung, dikali dalam kurung cos H, lalu buka kurung 2 kali, dikali, mohon maaf, buka kurung 2 kali, lalu 2 dikali Pi, buka kurung tutup kurung, dibagi C 20 tutup kurung, dikali buka kurung H 23 ditambah H 18 lalu tutup kurung 3 kali, dibagi sin H, buka kurung 2 kali, 2 dikali Pi, buka kurung tutup kurung, dikali H 18 tutup kurung, dibagi C 20 lalu tutup kurung 2 kali. R mohon maaf, pada sin H itu setelah dibagi kita tambahkan dulu buka kurung. Nah, sudah. Lalu kita cek dulu, takutnya ada yang salah input rumus karena kalau salah akan menyusahkan. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut lagi. Jadi ini rumusnya belum selesai. Kita lanjut lagi. Ini dikali. Jadi setelah tutup kurung 2 kali, kita kali sin dan buka kurung radians, buka kurung lagi, 2 dikali pi, buka kurung tutup kurung, dikali H21 dibagi C20 tutup kurung, lalu dikurang buka kurung 2 kali pi, buka kurung tutup kurung, dikali H22 tutup kurung, dikali
H17 tutup kurung 2 kali. Kalau sudah di enter aja. Nah, maka sudah kita mendapatkan kecepatan horizontalnya. Sudah. Lalu kita akan menghitung kecepatan vertikalnya. Rumusnya itu adalah ini. Ini kecepatan vertikal rumusnya. Kalau di dalam Excel, maka dia akan seperti ini. Oke, jadi ini sengaja sama dengan buka kurung 2 dikali C23 dikali PI, dikali Pi maksudnya, buka kurung tutup kurung, dipangkatkan 2, tutup kurung, dibagi buka kurung H17, dipangkatkan 2, ditutup kurung, oke, lalu dibagi oleh buka kurung cos H, buka kurung 2 kali, 2 dikali Pi, buka kurung, tutup kurung, dibagi C20, tutup kurung, lalu dikali buka kurung H23 ditambah H18 tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali Pi buka kurung tutup kurung dikali H18 tutup kurung dibagi C20. Lalu tutup kurung 2 kali. Lalu dikali sin buka kurung radians buka kurung buka kurung lagi 2 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali C20 tutup kurung dikurang 2 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali H22 tutup kurung dikali H17 lalu tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, sudah di enter. Akan ketemu kecepatan vertikalnya 0. Lalu lanjut ke percepatan horizontal. Percepatan horizontal sendiri itu rumusnya adalah ini. Bisa dilihat. Kalau sudah kita, gimana cara rumusnya ke Excel? Rumusnya dimasukin ke Excel. Itu seperti ini. Ya, ini rumusnya panjang juga ya. Kita pakai. Untuk yang ini rumusnya lumayan singkat. Tinggal sama dengan C23 dikali dengan J16 dibagi H17 tutup kurung dikali sin buka kurung 3 kali 2 dikali J16 dikali H22 dibagi H17 lalu tutup kurung 3 kali.
Nah, yang aja ketemu percepatan horizontalnya itu 0. Lalu untuk percepatan vertikal, ini rumusnya bisa dilihat. Kalau misalnya dimasukin ke Excel, akan seperti ini. Jadi, sama dengan buka kurung min 2 dikali dengan C23 dikali dengan buka kurung Pi buka kurung tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dibagi dengan buka kurung H17 pangkat 2 lalu tutup kurung 2 kali dikalikan dengan buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 kali Pi buka kurung tutup kurung dibagi C20 tutup kurung. Nah, kita cek dulu pas sudah benar di bagian sini. Tapi ini rumusnya belum selesai, teman-teman. Kita cek-cek dulu agar tidak terjadi kesalahan input. Baik. Kalau sudah, kita lanjut. Ini dikali dengan buka kurung H23 ditambah H18 lalu tutup kurung 3 kali. Nah, dibagi sin H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung H18 tutup kurung dibagi C20 tutup kurung 2 kali. Lalu dikali cos buka kurung radian buka kurung baru buka kurung lagi 2 kali pi buka kurung tutup kurung kali H21 tutup kurung dibagi C20 tutup kurung dikurang dalam kurung maksudnya buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali H22 dibagi H17 lalu tutup kurung 2 kali dan kalau udah di enter aja. Oh, ternyata ada kesalahan input rumus teman-teman. Jadi oleh karena itu saya coba cek terlebih dahulu di mana terdapat kesalahan. Oh, ternyata di bagian ini harusnya H22 ya, bukan H2. Nah, kalau sudah, ini baru mendapatkan hasil yang benar, yaitu untuk percepatan vertikalnya adalah minus 0,1334. Nah, lanjut ke perpindahan horizontal, itu rumusnya adalah ini, bisa dilihat. Oke, gimana rumus Drexel? Boleh langsung ini sama dengan sama dengan buka kurung C23 bagi 2 tutup kurung dikali buka kurung cos H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dibagi C20 tutup kurung dikali buka kurung H23 dikurang H18 tutup kurung 3 kali
dibagi buka kurung sin H, buka kurung 2 kali, 2 dikali Pi, buka kurung, tutup kurung, dikali dengan H18, tutup kurung, lalu dibagi C20, baru tutup kurung 2 kali, dikali sin dalam kurung, sin buka kurung, radians, lalu buka kurung lagi, 2 kali Pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H21, dibagi C20, tutup kurung, dikurang, 2 dikali Pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H22, tutup kurung, dikali H17, tutup kurung, tutup kurung. Tutup kurung 2 kali ya di akhir. Lalu di enter aja. Nah, ketemu perpindahan horizontalnya adalah 0. Ini bisa dibaikin, perpindahan horizontal. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir itu adalah perpindahan vertikal. Di mana rumusnya itu bisa dilihat di sini. Gimana rumus Dexelnya? Jadi untuk rumus Dexelnya itu sama eh, dengan buka kurung C23 dibagi 2, tutup kurung, dikali buka kurung sin H, buka kurung 2 kali, 2 dikali Pi, buka kurung, tutup kurung, dibagi C20, tutup kurung, dikali buka kurung H23 ditambah H18. Lalu tutup kurung 3 kali, dibagi sin H, buka kurung 2 kali, 2 dikali dengan Pi, buka kurung, tutup kurung, dikali dengan buka kurung H18, tutup kurung, dibagi C20, tutup kurung 2 kali, dikalikan dengan cos, buka kurung radians, buka kurung lagi, buka kurung lagi, buka kurungnya 2 ya, yang ini. Oke. Nah, setelah radians, buka kurung 2 dikali Pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H21, tutup kurung, dibagi C20, tutup kurung, ya, tutup kurung sekali ya ini, dikurang, buka kurung, 2 dikali Pi, buka kurung, tutup kurung, dikali H21, tutup kurung, dibagi H17, tutup kurung, tutup kurung. Kalau sudah dicek, dan kalau sudah dirasa benar, diantar aja. Nah, jadi kita sudah menemukan perpindahan vertikalnya, yaitu bernilai 0,1427. Nah, kalau sudah, kita untuk video kali ini kita sudah menemukan semua nilai-nilai yang diperlukan. Jadi dari data utama,
nilai-nilai di kedalaman perairan 7 meter, dan ini juga interpolasinya, data tambahan segala sudah ditemukan. Jadi begini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu pada D sama dengan 7 dan Z sama dengan 4. Itu kita mau mencari elevasi gelombangnya terhadap T dan L. Oke, mohon maaf sebelumnya jika ada gangguan suara. Jadi untuk rumusnya sendiri itu tuh kita bisa insert di K3 dengan rumusnya sama dengan buka kurung S4. Ini dikunci aja, dibagi 2, tutup kurung, dikali tutup pintu, tutup pintunya. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Ini dikali cos buka kurung radians, buka kurung, lalu buka kurung lagi, 2 dikali S9. Ini dikunci dengan cara Fn F4, lalu dikali Ya ampun itu anak sempit jangan di sini lah. Nanti ini tuh capek. dikali dengan J3. Nah, ini dikunci dulu yang J-nya dengan cara menggunakan dolar. Lalu setelah itu kita tutup kurung 3 kali. Ya, lalu di enter aja. Nah, kalau udah ketemu, sepertinya ada salah input nilai ya. Mohon maaf, tadi saya kurang fokus. Jadi ini sebentar ya. Kita kita periksa dulu kesalahannya di mana. Malas mau jadi kayak gitu. Jadi oh bukan. Oh mohon maaf sebelumnya. Ternyata saya ada ketinggalan rumus di mana harusnya setelah radians itu kita kali ini. Nah, ini harusnya K2. Baru kita kunci di tengah-tengahnya menggunakan dolar. Ini tutup kurung, lalu dikurang, buka kurung, 2 dikali S9. Nah, lalu ini dikunci dua-duanya, S dan 9-nya. FNF. Oh, salah, mohon maaf. FNF. Kita manual aja, pakai dolar. Mbak. Jadinya FNF 4 dua kali apa enggak? Sama FNF 4 sekali. Jadi tadi ada kesalahan pada laptopnya atau mungkin saya yang salah, makanya FNF4 tidak bisa digunakan. Makanya saya mengunci S9-nya secara manual. Oke, lalu ini dikali. Nah, udah. Jadi saya bacain ulang rumusnya itu sama dengan buka kurung S4 dibagi 2 dalam kurung dengan S4-nya dikunci, lalu ini dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 kali S9 dengan S9 dikunci dua-duanya, lalu dikali K2, K-nya dikunci menggunakan dolar, lalu tutup kurung dikurang buka kurung 2 kali S9, S9-nya dikunci dua-duanya,
lalu dikali dengan J3, dengan J-nya dikunci menggunakan dolar, lalu tutup kurungnya 3 kali. Nah, kalau sudah di enter aja, sebenarnya masih ada kesalahan rumus ya, mohon maaf ya. Sebentar ya, dicek dulu salahnya di mana. Kalau misalnya tidak bisa menemukan salahnya, mungkin lebih baik di input ulang aja. Eh, hmm, oke. Oh, oke. Jadi saya paham kesalahan saya di mana. Yaitu saya lupa untuk menaruh nilainya pada tabel yang dari kanan ini. Jadi sebelum kita menginsert rumus, seharusnya ini dimasukin dulu nilainya dengan cara di-connect. Caranya gimana? Jadi bisa langsung ini sama dengan, lalu kita kembali ke tabel yang teori airi, kita cari datanya. Datanya tadi ini, oke, H. H itu, hmm, itu 0,8212. Kalau udah ini di enter aja. Oke, kita pengen. Oh, hmm, eh, hmm, oh, mohon maaf. Ternyata harus seperti ini. Oke, jadi sama dengan kita ke teori airi, lalu langsung aja klik. Nah, klik yang H0-nya, lalu di enter. Jadi bisa terkonek datanya. Lalu untuk yang T, kita sama dengan ke teori airi lagi, lalu klik yang T ini, lalu di enter. Untuk yang D juga sama dengan teori airi, diklik yang D, lalu enter. Untuk Z-nya juga sama dengan teori airi, lalu Z ya, diklik, lalu di enter. Lalu untuk P1 juga sama dengan ke teori airi, lalu ini klik yang P1, baru di enter. P2-nya juga sama dengan teori airi, P2 diklik enter. Kalau satunya juga sama dengan em, klik nilai K1, di enter. Lalu K2-nya juga sama dengan diklik teori Amiri, lalu diklik nilai K2-nya, lalu di enter. Nah, jadi ini sudah terinput semua nilainya. Otomatis juga di tabel yang elevasi gelombang terhadap waktu terhadap T ini juga sudah berubah sesuai dengan nilai dan rumus yang telah dimasukkan. Nah, kalau sudah ini kita drag aja ke kanan dan juga ke bawah. Nah, jadi ini sudah didapatkan nilai-nilainya. Lalu, untuk yang kedalaman gelombang terhadap T, periode, itu kita tinggal em, copy aja sebenarnya. Tinggal, jadi yang dari tabel kedalaman gelombang, elevasi gelombang terhadap T ini, kita copy, lalu kita paste values-nya.
Nah, kalau sudah, ini kita sudah mendapatkan tabel untuk nilai elevasi gelombangnya. Lalu kita akan membuat grafiknya dengan cara ini semuanya diblok dulu. Lalu kita ke insert, ke charts. Lalu kita pilih yang scatter with smooth lines. Nah, jadi ini sudah didapatkan untuk tabel elevasi gelombang ya terhadap T. Ini kita bisa beri penamaannya yaitu em, elevasi, maaf, oke, elevasi gelombang D sama dengan 7 untuk Z sama dengan 4. Lalu di bawahnya diberi nama nim underscore nim baru underscore kelas. Nah, ini dirapin aja. Nah, ini sudah. Lalu ini jangan lupa untuk di maaf. Oke. Kalau sudah, ini kita akan membuat grafik untuk eh, elevasi gelombang terhadap T. Caranya gimana? Caranya kita kayak gini lagi. Kita blok lagi ya elevasi gelombang terhadap T besar ini ya periode. Terus kita bikin lagi caranya dengan insert chart, lalu pilih yang scatter with smooth lines. Dan untuk mengubah datanya itu, ini kan masih T ya, T besar periode. Jadi kita caranya itu dengan klik yang switch row atau column. Nah, jadi udah berubah terhadap L. Ya, maaf dari tadi bilangnya ini terhadap T, Pak. Maksud saya ini terhadap L ya, yang sebelah kanan itu. Jadi kalau sudah, maka kita udah mendapatkan dua tabelnya. Satu tuh untuk terhadap T, satunya untuk terhadap L. Title-nya juga diganti. Hmm. Ups. Ya. Hmm. Lalu, oke, kalau sudah, ini sudah jadi chartnya. Kalau udah jadi grafiknya, bisa ditaruh aja dulu. Oke. Nah, ups, salah. Hmm. Nah, kalau sudah dirapikan,
Nah, kalau sudah, maka video tutorial untuk modus satu gelombang kali ini saya cukupkan sampai di sini. Eee, Sebelumnya saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video tutorial saya ini. Oleh karena itu bisa, saya akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.